Kemudian dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah intitsalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka terkait dengan takwa itu penting bagi kita untuk senantiasa melakukan muhasabah. Sebagaimana di dalam muqaddimah tadi, Al-Fakir bacakan surat Al-Hasr ayat 18. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikan apa yang sudah kalian lakukan untuk hari esok. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu tentang apa yang kalian lakukan. Hari esok di sini maknanya adalah hari akhirat. Ya, jadi kalau kita selama ini terbiasa melaksanakan muhasabah pada akhir-akhir tahun, maka di dalam Islam yang namanya muhasabah atau refleksi, menghitung-hitung apa amal-amal kita yang sudah kita siapkan untuk yaumil akhir nanti, tidak tergantung kepada akhir-akhir tahun, tetapi setiap hari, setiap saat muhasabah itu harus kita lakukan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Al-kaisyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa menghitung, ya, merefleksi atau bermuhasabah terhadap dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa melakukan berbagai aktivitas dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kematian nanti. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi azza wa jalla. Sementara orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, lalu kemudian mereka berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung serta Maha Perkasa. Jadi kemudian Imam Hasan Al-Basri kemudian menjelaskan, menerangkan tentang makna muhasabah ini. Beliau katakan bahwa seorang mukmin yang senantiasa menjaga dirinya sendiri, dia akan senantiasa melakukan muhasabah. Dia akan senantiasa menghitung, sudah cukupkah amal yang dia lakukan, yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari akhir nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, Allah akan memberikan keringanan, ya, kepada hisab hamba-hambanya yang senantiasa tidak pernah lupa untuk menghisab dirinya sendiri. Jadi selama di dunia ini, muhasabah atau menghisab diri, menghitung amal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari akhir nanti adalah satu hal yang sangat penting, dan itu tidak saja bergantung atau hanya pada hari-hari yang terkait dengan akhir-akhir tahun. Dan di dalam keterangan para ulama, muhasabah itu bisa saja terhadap diri sendiri yang kemudian disebut dengan muhasabah fardiyah, ya, muhasabah individual, muhasabah menghitung-hitung amal diri. Tapi kemudian dijelaskan juga bahwa ada yang disebut dengan muhasabah yang sifatnya adalah jamaah, ya, muhasabah kolektif. Kita sesama umat Islam harus juga melihat apa sebenarnya yang secara kolektif, secara jamaah. Ya, kewajiban-kewajiban itu pada dasarnya tidak hanya bersifat individual, tapi banyak kewajiban-kewajiban yang sifatnya jamaah, ya, kewajiban-kewajiban yang sifatnya kolektif. Nah, bagaimana dengan hal ini? Ya, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban kita yang sifatnya kolektif ini, yang biasanya kemudian digolongkan menjadi kewajiban-kewajiban yang sifatnya adalah fardu kifayah? Maka kalau kita melihat hari ini, kita sangat minim sekali. Kita sangat sedikit sekali perhatian terhadap hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang terkait dengan kewajiban kolektif ini. Ya, maka bisa kita lihat ketika kewajiban-kewajiban yang sifatnya jamaah ini tidak dilaksanakan, diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian diantaranya adalah berbagai kewajiban-kewajiban yang terkait dengan persoalan-persoalan muamalah, ya, terkait dengan persoalan hukum, terkait dengan persoalan ekonomi, terkait dengan persoalan politik. Ini pada umumnya adalah kewajiban yang sifatnya kolektif. Maka bisa kita lihat berbagai kerusakan yang terjadi hari ini adalah karena kita abai, karena kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang sifatnya seperti ini.
Berbagai kerusakan hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Ya, nyawa-nyawa manusia tidak terjaga. Kita bisa melihat bagaimana kerusakan akhlak anak-anak muda kita. Ya, mereka banyak sekali yang membuang-buang waktunya. Anak-anak remaja usia-usia belasan tahun yang seharusnya mereka berada di meja-meja belajar. Seharusnya mereka menuntut ilmu-ilmu agama dalam rangka mempersiapkan diri sebagai generasi masa depan yang memberikan pencerahan kepada umat ini, tapi mereka justru habiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sebagian diantaranya kemudian masuk ke dalam lubang-lubang kemaksiatan. Ada yang kemudian terjerumus kepada dunia narkoba, ada yang kemudian terjerumus menjadi pelaku-pelaku kriminal. Kalau kita lihat berbagai kasus-kasus begal, itu banyak sekali di antara mereka yang bahkan masih berusia pelajar. Kemudian kerusakan di bidang ekonomi, betapa besar hutang umat ini yang harus dibayar kepada mereka-mereka yang menjadi pelaksana hukum riba, ya, riba di dalam persoalan ekonomi. Kita terjebak. Ya, kemudian dalam persoalan politik, dalam persoalan-persoalan yang lain, dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan wanita. Ya, umat ini tidak punya keterikatan terhadap hukum-hukum Islam. Ya, sehingga kita bisa melihat banyak di antara mereka yang terjebak di dalam pola hidup, ya, gaya hidup yang justru diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yang itu kemudian diambil oleh kaum muslimin, ya, LGBT, kemudian seks bebas dan seterusnya. Ini adalah berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat Islam hari ini. Dan bisa kita katakan bahwa pangkal dari segala bencana dan masalah, pangkal dari segala musibah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, ya, dan manusia pada umumnya, adalah adanya kemaksiatan dan adanya penentangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tidak terlalu merasa terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi satu sunatullah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zaharul fasadu fil bari wal bahr." Ya, sungguh telah nyata kerusakan yang ada di daratan maupun di laut. Ya, zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, karena Allah menginginkan agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan-perbuatan mereka. Maka kalau kita melihat bagaimana musibah-musibah itu terjadi, itu bukan hanya sekedar ujian, tapi itu adalah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah katakan, "Wa ma asabakum bimusibah fa bima kasabat aydikum." Ya, apa musibah-musibah yang menimpa kepada kalian, itu karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, khususnya di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni. Beliau jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, ya, perbuatan tangan-tangan manusia, itu sebenarnya adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, di mana kemaksiatan yang berupa penentangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dibolak-balik hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Riba misalnya, riba yang jelas-jelas haram dalam hukum Islam. Hari ini kaum muslimin tidak pernah, ya, atau paling tidak ada rasa berdosa ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas riba. Demikian juga dengan berbagai kemaksiatan. Kalau kita lihat orang-orang yang melakukan korupsi misalnya, yang tertangkap tangan, OTT, dan seterusnya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Ya, mereka melaksanakan ibadah-ibadah fardhiyah, mereka melaksanakan ibadah-ibadah individual, tapi secara keimanan, mereka tidak terikat dengan hukum-hukum Allah, dengan halal dan haramnya perbuatan. Padahal seseorang itu seharusnya dia punya idroksilah bilah. Idroksilah bilah itu adalah kesadaran akan adanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam setiap aktivitas kehidupannya akan menjadikan halal dan haram sebagai filter, sebagai penyaring, ya, mana yang halal dia kerjakan, mana yang haram dia tinggalkan. Inilah orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman tidak pernah merasa berat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, untuk kemudian berhukum dan mengatur kehidupan mereka dengan hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapannya hanya satu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah orang-orang beriman.
Jadi sebenarnya solusi dari seluruh persoalan umat hari ini, persoalan yang ada di tengah-tengah umat Islam hari ini, tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Islam, kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi luas langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwa baginda Nabi pernah melakukan atau memberikan satu wasiat. Beliau tinggalkan satu kalimat yang menjadi pegangan kehidupan kita agar kita selamat dalam kehidupan ini. Beliau katakan, taraktu fikum amroyn lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu beliau katakan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulihi, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Inilah yang menjadi kunci keselamatan dan kemuliaan kehidupan kita. Negeri ini pun demikian. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, baik pemimpinnya maupun rakyatnya beriman dan bertakwa, maka Allah katakan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan kami buka keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Maka dalam khutbah yang singkat ini, sebagai kesimpulan dari apa yang menjadi khutbah pertama kami, muhasabah. Marilah kita senantiasa berhitung ya, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok nanti, baik yang sifatnya fardiyah atau individual, tapi juga wajib bagi kita untuk melaksanakan muhasabah yang sifatnya kolektif. Apa yang kita sudah sama-sama lakukan untuk agama ini, apa yang kita sudah sama-sama lakukan untuk umat ini, apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Sudahkah kita kembali kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.